Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita masih tersambung bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, Head of Research dari Praus Capital. Ya, Pak Alfred, di segmen ini bisa disampaikan ini, rekomendasi saham-saham yang Anda jagokan bagi para investor maupun traders menyikapi hari ini saja. Kita lihat besok sudah libur, begitu apakah lebih kepada untuk short term trading atau bisa untuk medium to long? Silakan Pak Alfred. Ya, ini lebih kepada untuk momentum short term ya. Dalam momentum short term di pekan ini juga kita perkirakan IHSG nggak begitu terlalu baik ya. Artinya tidak akan terlalu bullish. Artinya sentimen negatifnya masih cukup kuat. Sehingga dalam kondisi itu kita melihat bahwa memang perlu mencermati saham-saham yang memang masih punya result cukup bagus atau fundamental yang cukup bagus. Jadi kalau melihat kondisi itu, makanya tadi kita untuk pekan ini kita rekomendasikan seperti misalnya Indofood, Telkom, dan juga sektor logam seperti Timah, Tins atau Antam. Baik. Yang memang kalau kita lihat khusus untuk komoditi juga kita lihat harga komoditi logam juga masih cukup solid ya. Kita lihat di awal pekan ini masih tren penguatannya masih tetap kuat, sehingga ini tentu akan menjadi hasil yang bagus bagi emiten-emiten atau produsen-produsen logam. Baik, Pak Alfred, kalau kita bahas satu persatu, misalnya Telkom dulu yang hari ini sedang mengalami penguatan. Tadi meskipun sempat ada pelemahan, tapi mencoba melawan lagi nih, naik 0,32%. Bagaimana? Harus support resisten, kemudian apakah bisa kita beli di level-level current price saat ini atau buy on weakness? Ya, kalau untuk Telkom kita lihat memang hari ini sudah menembus level resistennya di 3190. Jadi kalau kita melihat bahwa potensinya mungkin dalam kondisi market yang tertekan, dia masih bisa tembus level resistennya, maka sebenarnya secara teknikal kita melihat posisi hari ini juga masih berpeluang untuk bisa menuju level support berikutnya di 3260 untuk short term-nya. Jadi untuk level saat ini juga masih cukup oke ya untuk Telkom. Mungkin yang perlu dicermati nanti level supportnya di level 3130. 3130 itu adalah support, kemudian peluang resisten 3260. Short term trading, dalam artian apakah di sepanjang pekan ini saja atau harian, Pak? Ya, sepanjang pekan ini, bahkan tadi kita masih melihat skenario bahwa 2-3 pekan ke depan IHSG kita akan ke dalam tren pemulihan. Seiring dengan tadi ekspektasi kita bahwa pemerintah bisa menurunkan untuk angka COVID-nya ya. Ya. Baik, itu dia untuk Telkom, bisa menjadi pilihan investasi Anda. Pemirsa, pilihan investasi juga kami kembalikan kepada Anda. Ada support di 3130, current price pun boleh kita riding dengan level-level saat ini. Peluang resisten ke 3260 di sepanjang pekan ini, atau lebih kepada untuk short term trading saja. Selanjutnya ada Indofood, tadi sempat Anda katakan Indofood sukses makmur. Kita lihat hari ini melemah 0,75%, Pak Alfred. Ya, untuk Indofood tadi mungkin karena grafiknya dalam tren penurunan, namun kita lihat ini lebih kepada technical correction. Jadi mungkin yang perlu dicermati tadi level supportnya ada di level 6.500, seperti masih akan kuat di sana. Jadi rekomendasi mungkin memanfaatkan momentum koreksi dengan buy on weakness tadi di level 6.500 ya untuk level supportnya. Baik, level support. Berarti kalau misalnya cicil beli dari level-level saat ini menuju 6.500 masih boleh nggak? Atau nunggu di support saja? Masih boleh Mas, sampai di level support 6.500. Siap, itu dia untuk pergerakan Indofood ya. Kita bisa boleh cicil beli lah sampai menuju 6.500. Lantas reboundnya seberapa kuat dari pergerakan Indofood? Ya, kalau reboundnya kita ngelihat result Q2-nya juga akan bagus ya. Artinya bahwa awal Agustus akan mulai rilis kuartal kedua. Dan kita masih optimis bahwa untuk Indofood akan bisa kembali menembus level supportnya di 6.800, dan memang karena faktor market saja yang membuat tadi dalam beberapa hari terakhir sentimen dari result Q1-nya nggak begitu maksimal karena faktor market. Betul. Dengan adanya pandemi, apakah ikut terdampak untuk Indofood sendiri? Karena tadi ada katakan ada resisten di 6.800. Ya, kalau untuk pandemi, kalau melihat dari resultnya sebenarnya nggak ada dampak secara signifikan terhadap fundamentalnya. Jadi lebih kepada sentimen marketnya aja yang sudah pasti mempengaruhi hampir seluruh saham.
Berarti kalau misalnya mau beli tadi buy all weakness itu pun 6.800 di sepanjang pekan ini ya, sama seperti Telkom target untuk Jadi investasi. level supportnya tadi di 6.500 mungkin bisa akumulasi di sana sampai pada level supportnya. Oke. Sementara tadi kalau kita lihat dari sisi upside-nya kita sangat optimis bahwa result Q2 itu nanti keluar akan cukup mudah bisa menembus level 6.800. Kalau kita lihat Q2 kan sifatnya short term ya, artinya Betul. awal Agustus kemungkinan sudah akan mulai rilis untuk result Q2 untuk emiten-emiten kita. Baik, itu dia untuk pergerakan dari Indofood. Selanjutnya ada Antam juga yang Anda rekomendasikan ini Pak Alfred. Silakan, apa yang menjadi dasarinya ini? Ya, kalau untuk Antam memang tadi kita lihat bahwa di akhir pekan kemarin mau mencoba menembus level resistennya ya di level 2.700 dan memang belum ketembus sehingga hari ini sedikit bisa dibilang dalam tren koreksi tipis, tapi ternyata kalau kita lihat hari ini harga komoditi juga cukup solid sehingga ini membantu pergerakan Antam hari ini. Dalam kondisi seperti ini kita optimis bahwa tadi 2.700 akan tertembus, artinya ketika level resisten 2.700 tertembus, maka kita melihat bahwa level 3.000 yang terdekat. Jadi ini yang membuat tadi kita lihat bahwa secara short term Antam punya peluang yang cukup bagus didukung oleh tadi penguatan harga komoditi. Baik, akankah terdorong juga sentimen yang pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk emas granulal bagi Antam? Ya, kalau sentimen menjadi sentimen positif iya ya. Oke. Tapi sekali lagi kalau untuk bicara masalah sentimen short term, kita melihat bahwa harga komoditi menjadi sebuah sentimen yang dalam jangka pendek ini akan cukup kuat mempengaruhi pergerakan emiten logam kita, termasuk tadi bicara Antam. Oke, baik itu dia. Lantas untuk masuk nunggu di support berapa nih Pak untuk Antam? Ya, untuk harga sekarang juga kita lihat masih oke ya? Masih oke ya untuk Antam, karena kita tadi melihat bahwa potensi upside-nya ke 3.000 dalam jangka pendek sepertinya cukup besar ke awal pekan ini. Oke, itu dia untuk Antam yang terdorong dari pergerakan harga komoditasnya juga bisa menimbulkan ataupun menjadi sentimen ya. Pergerakan dari Antam menuju 2.700 kemudian tembus sampai dengan 3.000 untuk jangka pendek. Current price boleh kita hajar kanan, peluangnya sampai dengan 3.000. Dan selanjutnya TINS ini yang sudah mulai stagnan nih di 1.695. Silakan. Ya, kalau untuk TINS juga kita lihat resisten terdekatnya di 1.925 dan cenderung harga ini juga relatif cukup kuat ya, volatilitasnya juga nggak cukup besar kalau kita lihat di hari ini. Jadi di current price juga sebenarnya oke, apalagi tadi harga komoditi TINS juga masih cukup bagus, awal pekan ini juga masih menguat di ke 33.000, jadi untuk current price juga menurut kita masih cukup oke ya untuk TINS. Baik, itu dia. Current price peluang ke 1.925. Tapi kalau kita lihat pergerakannya secara teknikal, memang kecenderungannya akan mengalami penguatan atau didorong oleh faktor fundamental untuk TINS. Ya, trennya masih dalam tren penguatan ya. Kita belum melihat adanya signal untuk koreksi dalam jangka pendek. Dan kalaupun hari ini tertahan karena faktor tadi marketnya, artinya kalau marketnya koreksinya berkurang, kemungkinan TINS juga bisa hijau hari ini. Oh, bagus dong kalau kita boleh langsung hajar kanan nih Pak. Baik, tapi kalau bicara mengenai strategi investasi, apakah kita full power atau bertahap sih Pak menyikapi market yang fluktuatif seperti saat ini? Ya, karena tadi kita lihat bahwa dalam frame besarnya kita masih dalam jalur recovery ya. Jadi memang untuk saat ini memang ada tekanan dari pandemi gelombang kedua kita. Jadi sudah pasti akan menjadi sentimen jangka pendek yang kurang bagus. Sehingga untuk memaksimalkan momentum ini ya memang pilihannya tadi buy on weakness atau memang mulai akumulasi sifatnya, jadi tidak secara agresif. Karena kalau kita lihat juga pasar punya strategi seperti itu. Asing juga kalau kita lihat juga cenderung tidak terlalu agresif tadi, selalu melakukan akumulasi ketika pasar sedang koreksi.
Baik, itu dia untuk Telkom peluang masuk di 3.130 ataupun current price peluangnya sampai dengan 3.260, kemudian Indofood peluang ke 6.800, buy on weakness sampai dengan 6.500, sementara Antam current price dengan peluang sampai dengan 3.000, Tins sampai dengan 1.925, sama itu juga current price lebih kepada untuk short term trading. Baik Pak Alfred, tapi kalau menyikapi kondisi seperti saat ini singkat saja, farmasi bagaimana? Ya, farmasi juga masih oke ya. Tinggal nanti Pak investor bisa mencermati memang mana yang emiten-emiten farmasi atau sektor kesehatan, termasuk di dalamnya rumah sakit yang memang bisa memberikan result yang cukup bagus dalam performa keuangannya. Kadang banyak juga sentimennya bagus, tapi emiten gagal mengimplementasikan di result fundamentalnya. Tinggal nanti pasar mencermati hal tersebut untuk sektor farmasi kita. Baik, farmasi atau rumah sakit, misalnya dalam artian lebih baik yang mana nih untuk kondisi saat ini? Ya, kalau untuk farmasi juga untuk yang first liner ini udah relatif cukup tinggi juga ya, seperti misalnya KF, INAF. Tapi yang second liner kemungkinan masih ada potensi yang cukup bagus. Kalau sektor ke rumah sakit juga kita lihat outlook-nya tidak jauh berbeda kok dengan sektor farmasi ya, dari sisi kondisi sektor yang memang sedang diuntungkan dalam kondisi seperti ini. Baik, itu dia ulasan yang menarik terkait dengan beberapa sektor, tapi pilihannya tadi adalah Telkom, Indofood, Antam, dan Tins, dan juga kami kembalikan kepada Anda pemirsa IDX Channel. Pak Alfred, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan, kemudian analisisnya, semoga ini bermanfaat bagi para investor trader dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Alfred, dan stay healthy Pak. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan dari Pros Capital, dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.